Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aselin Dian dengan NIM 1750127. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Aplikasi Diagnosa Penyakit Gigi Menggunakan Metode Case-Based Reasoning. Latar belakang. Saat ini, kesehatan adalah hal terpenting dalam kehidupan. Hal ini karena aktivitas sehari-hari bisa terjamin jika kita merasa nyaman. Kadang aktivitas sehari-hari kita sering kali melupakan kesehatan dan kebersihan fisik, terutama di daerah kecil tubuh kita seperti gigi dan mulut. Penyakit gigi bisa menyerang siapa saja dari segala usia, jenis kelamin, dan wilayah. Penyakit gigi tersebut awalnya tidak menimbulkan masalah, dan jika dibiarkan terus-menerus bisa menjadi masalah besar. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, maka permasalahan yang timbul adalah saat ini pada praktek dokter gigi, Dr. Syarifah Sarfiana belum ada suatu sistem yang membantu dokter dalam menentukan penyakit gigi yang diderita oleh pasien secara cepat dan tepat. Batasan masalah. Yang pertama, sumber informasi dilakukan pada praktek dokter gigi Dr. Syarifah Sarfiana. Yang kedua, sampel data digunakan adalah riwayat pasien tahun 2019 dan 2020. Yang ketiga, terdapat 5 nama penyakit gigi: karies, gingivitif, erosi gigi, sakit gigi, dan gigi abrasi. Yang keempat, terdapat 15 jenis gejala penyakit gigi yang dikumpulkan dari pakar. Penjelasan metode. Metode Case-Based Reasoning atau CBR adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan mengingat kejadian-kejadian yang sama atau sejenis yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian menggunakan pengetahuan atau informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang baru, atau dengan kata lain, menyelesaikan masalah dengan menghadapi solusi-solusi yang pernah digunakan di masa lalu. Terdapat 4 langkah dalam metode Case-Based Reasoning, yaitu retrieve. Retrieve adalah memperoleh kembali kasus yang paling menyerupai dengan kasus yang baru. Tahap ini dimulai dengan menggambarkan atau menguraikan sebagian masalah dan diakhiri jika ditemukannya kecocokan dengan masalah yang sebelumnya, dengan tingkat kecocokan yang paling tinggi. Bagian ini mengacu pada segi identifikasi, kecocokan awal, pencarian dan pemilihan, serta eksekusi. Yang kedua, reuse. Reuse menggunakan kembali pengetahuan dan informasi kasus lama berdasarkan bobot kemiripan yang paling relevan ke dalam kasus yang baru, sehingga menghasilkan usulan solusi di mana diperlukan suatu adaptasi dengan masalah yang baru tersebut. Yang ketiga, revise. Revise meninjau kembali yang diusulkan, kemudian mengetesnya pada kasus nyata, dan jika diperlukan, memperbaiki solusi agar cocok dengan kasus yang baru. Yang keempat, retrain. Retrain menyimpan bagian-bagian pengalaman tersebut yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah yang akan datang. Rumus dalam menghitung nilai kemiripan yaitu similarity sama dengan S1 dikali W1 ditambah W2 dan seterusnya, sampai Sn dikali Wn. Kemudian dibagi dengan W1 ditambah W2 dan seterusnya sampai Wn, di mana S sama dengan similarity. Jika terdapat nilai kemiripan kasus, maka akan bernilai 1. Jika tidak, akan bernilai 0. Kemudian W yaitu weight atau bobot yang diberikan. Berikutnya adalah demo aplikasi. Demo aplikasi. Yang pertama, kita masuk ke dalam menu login. Di sini terdapat username dan password. Yang pertama, kita masukkan username. Jika kita ingin melihat password, kita bisa mencentang. Kemudian di sini juga terdapat 2 button. Yang pertama, button login dan button batal. Yang pertama, kita akan mencoba login. Jika password yang kita masukkan salah, maka akan tampil pesan kombinasi username dan password salah. Kita mencoba masukkan kembali.
Jika benar, maka akan tampil pesan login berhasil. Di dalam menu utama, terdapat 3 menu. Yang pertama, menu diagnosa sama keluar. Di dalam menu terdapat data gejala dan data kasus. Yang kedua, di dalam menu diagnosa terdapat data pasien dan data diagnosa. Pertama, kita masuk ke dalam data gejala. Di dalam data gejala, kita bisa menginput kode gejala, dan bobot. Di sini juga terdapat 5 button. Yang pertama, button tambah, simpan, ubah, hapus, dan keluar. Pertama, kita masukkan gejala yang baru. Kita bisa menginputkan nama gejala. Di sini terdapat 3 bobot. Yang pertama, bobot ringan bernilai 1, kemudian bobot sedang bernilai 3, kemudian bobot berat bernilai 5. Di sini saya akan memilih bobot sedang. Jika semua data sudah terisi, kita bisa menyimpan data dengan mengklik button simpan. Jika data tersimpan, maka tampil pesan data gejala tersimpan. Kita bisa melihat data yang tersimpan. Kita bisa mengklik 2 kali untuk memanggil data ke dalam text box. Kita bisa rename atau mengubah bobot jadi ringan. Kemudian mengklik button ubah. Jika data terubah, maka tampil pesan data gejala berubah. Maka nilainya akan berubah menjadi 1. Kemudian kita bisa menghapus data dengan mengklik data yang ingin kita hapus. Kemudian mengklik button hapus. Jika data terhapus, maka tampil pesan data gejala terhapus. Berikutnya kita masuk ke data kasus. Di dalam data kasus terdapat ID kasus, ID pasien, tanggal, penyakit, solusi, dan gejala. Di sini juga terdapat 5 button. Yang pertama, button tambah, simpan, ubah, hapus, dan keluar. Pertama, kita masukkan ID kasus. Kemudian kita bisa memilih ID pasien yang ingin kita ubah. Di sini terdapat 108 ID pasien yang sudah saya inputkan. Kita memilih ID pasien yang ke P007. Kemudian kita memilih tanggal. Kemudian kita bisa memasukkan nama penyakit. Solusi. Kemudian kita memilih gejala dan menambahkannya dengan mengklik button add. Kemudian kita bisa menyimpan data dengan mengklik button simpan. Jika data tersimpan, maka tampil pesan data tersimpan. Kemudian jika kita ingin mengubah data, kita bisa mengklik data yang ingin kita ubah. Kemudian kita bisa mengubah ID pasien, tanggal, penyakit, solusi, dan gejala. Misalnya kita ingin menambah gejala. Kemudian kita bisa mengklik button ubah. Jika data telah terubah, maka tampil pesan data kasus berubah. Kemudian jika kita ingin menghapus data, kita bisa mengklik data yang ingin kita hapus, kemudian mengklik button hapus.
Jika data terhapus, maka tampil pesan data kasus terhapus. Berikutnya kita masuk ke menu diagnosa. Di dalam menu diagnosa terdapat data pasien dan data diagnosa. Pertama kita masuk ke data pasien. Di dalam data pasien terdapat ID pasien, nama, jenis kelamin, dan usia. Di sini juga terdapat 5 button. Yang pertama tambah, simpan, ubah, hapus, dan keluar. Pertama kita masuk ke ID pasien. Nama, jenis kelamin. Di sini kita bisa menyimpan data dengan mengklik button simpan. Jika data tersimpan, maka tampil pesan data pasien tersimpan. Kita bisa melihat data yang telah tersimpan. Kemudian jika kita ingin mengubah data, kita bisa mengklik data yang ingin kita ubah. Kita bisa mengubah ID, nama, jenis kelamin, dan usia. Kemudian klik button ubah. Jika data telah terubah, maka tampil pesan data pasien berubah. Jika kita ingin menghapus data pasien, kita bisa mengklik data yang ingin kita hapus. Kemudian mengklik button hapus. Jika data pasien terhapus, maka tampil pesan data pasien terhapus. Kemudian kita masuk ke menu diagnosa. Data diagnosa, di sini terdapat ID pasien, nama, jenis kelamin, dan usia. Di dalam data diagnosa, kita akan menghitung gejala pasien berdasarkan ID pasien menggunakan metode case-based reasoning. Yang pertama, kita akan memanggil data pasien dengan memasukkan ID atau memilih ID. Kita memilih ID P007, yaitu Yuli, perempuan, 35 tahun. Kemudian kita akan memilih gejala untuk perhitungan diagnosa menggunakan metode case-based reasoning dengan mengklik button selanjutnya. Kita memilih gejala yang dialami oleh pasien. Pertama, muncul bau tidak sedap. Kedua, penumpukan plak pada gigi. Ketiga, rentan berdarah saat mengikat gigi. Kemudian, kita mengklik button diagnosa. Selanjutnya yaitu proses diagnosa. Di dalam form proses diagnosa terdapat informasi pasien, yaitu pasien dengan gejala baru yang dibandingkan dengan gejala lama. Untuk mengetahui nama gejala, kita bisa mengklik ID gejala. Di sini terdapat nama penyakit yang dialami. Kemudian, di sini terdapat ID kasus yang memiliki kesamaan dengan gejala baru, yaitu dengan informasi ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan usia. Kemudian di sini juga terdapat gejala yang memiliki kesamaan atau tidak. Di sini juga terdapat bobot gejala dengan nilai similarity yaitu 1. Di sini terdapat 2 button, yang pertama button lihat hasil dan kedua keluar. Pertama kita bisa mengklik button lihat hasil. Di form button lihat hasil terdapat tanggal, nama, jenis kelamin, dan usia. Di form hasil kita bisa melihat informasi pasien dan diagnosa pasien dan solusi. Yang ketiga yaitu keluar. Sekian demo aplikasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.